Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Obligasi Syariah. Sejarah obligasi syariah. Obligasi syariah dipergunakan oleh para pedagang pada abad pertengahan sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersil lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa sak inilah yang menjadi akar kata cek dalam bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence Council atau IJC kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung perkembangannya sukuk. Hal tersebut mendorong otoritas moneter Bahrain untuk meluncurkan saham sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan Global Corporate Sukuk di pasar keuangan Islam internasional. Inilah sukuk global yang pertama kali muncul di pasar internasional. Penerbitan sukuk di pasar internasional terus bermunculan bagai cendawan di musim hujan. Tidak ketinggalan, pemerintah di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Selanjutnya, pengertian obligasi syariah. Obligasi syariah yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, mekanisme obligasi syariah ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah MUI Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin. Dan jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit harus terhindar dari unsur non-halal. Adapun lembaga profesi pasar modal yang terkait dengan penerbitan obligasi syariah masih sama seperti obligasi biasa pada umumnya. Selanjutnya, karakteristik obligasi syariah. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, obligasi haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Yang ketiga, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Yang keempat, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama. Dan pada saat jatuh tempo, hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. Yang kelima, mekanisme obligasi syariah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Yang keenam, apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor atau pihak investor dapat menariknya kembali. Yang terakhir, hak kepemilikan obligasi syariah dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian. Selanjutnya, tujuan obligasi syariah. Tujuan obligasi syariah yaitu 1. Sebagai salah satu sumber pembiayaan negara yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. 2. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah. 3.
menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional. 4. Diverifikasi basis investor. 5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara. 7. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Obligasi dalam sistem ekonomi konvensional ialah surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapatkan modal. Dengan kata lain, obligasi diterbitkan kepada calon investor agar mau memberikan pinjaman modal kepada sebuah perusahaan, dalam kurung pihak penerbit obligasi. Layaknya dengan obligasi konvensional, sukuk ini dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan dengan memiliki jangka waktu dan nilai imbal hasil tertentu. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat utang. Hal ini juga yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional pada umumnya. Pada sukuk, imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa atau ujroh dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Obligasi syariah ini merupakan jenis usaha yang baru muncul di dalam perkembangan ekonomi syariah. Tentu tidak mudah mencari landasan syariahnya. Namun demikian, dalam mencari rujukan bagi keabsahan obligasi syariah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historis dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Beberapa peristiwa dapat dijadikan landasan hukum obligasi syariah karena para ulama menjadikan peristiwa sebagai landasan keabsahan mudharabah. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW merupakan sunnah takriyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Dengan demikian, keabsahan obligasi syariah ini lebih mengarah pada konsensus para ulama fikih yang menilai mudharabah sebagai kerjasama yang mengandung nilai solidaritas yang tinggi. Keunggulan obligasi syariah. Adapun berikut ini beberapa kelebihan dari obligasi syariah dibandingkan dengan obligasi lainnya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, terdapat kupon. Salah satu kelebihan berinvestasi dengan obligasi syariah yang perlu Anda ketahui adalah dari sistem bunganya atau sering dikenal dengan kupon, yaitu fixed coupon, floating coupon. Terus yang kedua, dapat menguntungkan investor muslim. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, jadi secara tidak langsung, obligasi tentu dapat menguntungkan para investor muslim. Pasalnya, obligasi syariah sendiri mempunyai unsur halal dari jenis industri dan hasil pendapatan obligasi syariah sesuai syariat Islam. Yang ketiga, mudah diperdagangkan. Selain dapat menguntungkan investor muslim, obligasi syariah juga mempunyai keuntungan mudah diperdagangkan, sebab obligasi syariah sudah diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Tidak sampai itu saja, transaksi dari obligasi syariah juga bisa dilakukan di luar bursa. Jadi kita pun bisa sangat mudah ketika ingin memperdagangkan obligasi syariah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama yaitu obligasi syariah mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal atau investor dengan pengelola mudharib atau emiten. Yang kedua, obligasi syariah ijoroh. Obligasi syariah ijoroh adalah merupakan akad sewa menyewa di mana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Selanjutnya yaitu akad dalam obligasi syariah. Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal atau investor dengan pengelola mudharib atau emiten. Yang kedua, akad ijoroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Yang ketiga, akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.
Yang keempat, akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Yang kelima, akad salam adalah akad jual beli secara pesanan atau dikenal sebagai jual beli online, di mana pembeli memesan barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian barang yang diterima oleh pembeli di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keenam, akad istisna adalah akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak di mana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya yaitu pengertian obligasi syariah retail. Obligasi syariah retail adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah Indonesia atau Kementerian Keuangan dan dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.